Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan meresum apa yang sudah dibahas oleh kelompok yang mempresentasikan makalah tentang nuzulul Quran, salah satu bagian dari materi ilmu Al-Quran pada mata kuliah kita Al-Quran dan Hadis. Ini sekedar mereview kembali, meresum apa yang sudah disampaikan dan ditulis dalam makalah para pemateri pada kesempatan kali ini tentang nuzulul Quran. Berbicara tentang nuzulul Quran tadi sudah dijelaskan secara bahasa. Nuzul artinya turun, Al-Quran ya tentu seperti minggu lalu yang sudah disampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ila rasulillah biwasitatir ruhil amin al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril dengan mutawatir, kemudian membacanya juga dianggap sebagai ibadah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Di sana dijelaskan bahwasanya dalam akhir surat Al-Buruj itu dikatakan bahwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, bahwasanya Al-Quran itu ada di lauh mahfuz. Tempatnya Al-Quran pada mulanya sebelum nuzul atau sebelum turun ke bumi itu bermacam-macam. Maksudnya tempatnya adalah di lauh mahfuz sebelum nuzul atau sebelum turun. Lauh al-mahfuz. Nah, jadi kalau bisa diilustrasikan, lauh mahfuz itu adalah sebuah tempat. Kalau secara bahasa, lauh itu papan, bot, mahfuz ya, yang terjaga, papan yang terjaga. Artinya ini adalah tempat menuliskan segala hal yang akan terjadi di dunia ini sejak zaman azali, sejak zaman sebelum diciptakannya alam semesta. Semuanya itu sudah tertata rapih di lauh mahfuz ini. Ya, termasuk takdir-takdir manusia, semuanya ada di lauh mahfuz ini. Dan di antara yang ada di dalam lauh mahfuz adalah Al-Quran yang berupa kalam Allah, yang wujudnya kalau sudah dalam mushaf yang kita baca sehari-hari, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, jadi sebelum turun kepada Nabi Muhammad itu sudah ada di lauh mahfuz. Al-Buruj itu terakhir menjelaskan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses turunnya. Jadi di sini nuzulul Quran jelas subjeknya di sini adalah Allah. Allah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Nah, pertama di mana? Di mana Allah menurunkan Al-Quran? Jadi Allah meletakkan Al-Quran awal mulanya di lauh mahfuz, seiring dengan Allah menuliskan seluruh takdir manusia sejak bahkan takdir alam semesta ya, sejak sebelum diciptakan sampai dimusnahkan oleh Allah nanti. Itu semua beriringan dengan di sini. Oleh karena itu kalau ditanyakan kapan ketika Allah meletakkan Al-Quran di lauh mahfuz ini, jawabannya adalah azali. Ya, zaman azali, udah gak tahu zaman sebelum adanya alam semesta ini. Sebelum diciptakan Nabi Adam, sebelum diciptakannya malaikat-malaikat, ini zaman azali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika Al-Quran ada di lauh mahfuz, kemudian baru terjadi proses nuzul. Nuzul yang pertama itu diletakkan oleh Allah di Baitul Izzah fis sama'id dunya. Kalau dalam hadis itu namanya Baitul Izzah, itu letaknya fis sama'id dunya. Sama'id dunya itu adalah langit, ad-dunya itu artinya yang terdekat. Jadi dunia itu bahasa Arab asalnya dari dana. Dana artinya dekat. Dunia isim tafdil dari fu'la, kabir, kubro. Dana, dunia. Jadi yang terdekat sama dunia. Kita tahu lapis langit ada 7, jadi lapis yang paling bawah yang terdekat dengan bumi itu namanya sama dunia. Baitul Izzah di sana tempatnya namanya.
dari Baitul Izzah ini diturunkan dengan proses secara sekaligus. Jadi dari Lauh Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan. Unzilal Quran jumlatan wahidatan di Baitul Izzah. Kapan itu terjadi? Ini banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran. Inna anzalna. Jadi kalau ada yang ahli nahu mengatakan kalau lafalnya anzala, ingzal, itu berarti penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, namun tidak diketahui kapan itu malam Lailatul Qadarnya. Bisa jadi malam Lailatul Qadar ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, atau bahkan bisa jadi malam Lailatul Qadar sebelum Rasulullah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Itu wallahu a'lam. Akan tetapi setelah Al-Quran transit di Baitul Izzah secara sekaligus, yang tadinya di Lauh Mahfud, baru diturunkan lagi kepada diri Nabi Muhammad yang dianggap sebagai wahyu. Yang pertama surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Ini dikatakan yang dianggap sebagai prosesnya munajjaman atau mufarraqan, terpisah-pisah, tentu dengan perantara malaikat Jibril, yang prosesnya berangsur-angsur atau terpisah-pisah. Nah, ini kapan terjadi? Yang kita ketahui kalau di Indonesia biasanya sebagian besar mengatakan 17 Ramadan. Ini bukan di Indonesia saja, di Asia Tenggara. Namun kalau di Timur Tengah sana mereka mengatakan ya Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar ini diperingati nuzulul Qur'annya antara 21 sampai 29, artinya malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Itu kan teorinya Lailatul Qadar. Namun kalau di Indonesia diperingatinya 17 Ramadan. Tahunnya 13 sebelum hijrah. Atau kalau Nabi diangkat menjadi Rasul, itu kan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul 610 Masehi. Ini ternyata didasarkan pada Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 41 di sana dikatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami yaumal furqan yaumal taqal jam'an, pada hari Furqan, hari pembedaan antara hak dan batil. Itu adalah perang Badar, karena perang Badar itu adalah titik tolak berakhirnya hak dan batil antara Islam ketika mempertahankan agamanya pertama kali adalah di perang Badar itu. Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an, pada hari bertemu dua pasukan. Yauma iltaqa al-jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Nah, menurut ahli sejarah hari bertemunya dua pasukan atau perang Badar itu dilihat, ditengarai, dikalkulasikan bertemunya pada tanggal 17 Ramadan. Ya, namun perang Badar bukan 13 sebelum Hijriah. Kalau perang Badar itu sendiri tuh terlaksana pada tahun 2 Hijriah. Jadi Ramadan awal-awalnya puasa, awal-awal diturunkannya puasa, kewajiban puasa, juga sahabat-sahabat diminta wajib untuk perang. Itu bagaimana susahnya perang Badar, yang akhirnya tetap dimenangkan oleh Islam karena tentu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi alasannya 17 Al-Qur'an itu diturunkan wa ma anzala ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, pada hari Furqan, pembedaan antara hak dan batil, dan hari bertemunya dua pasukan. Itu ayat ini dasarnya. Ya, namun lagi-lagi ini makanya saya beri tanda tanya, masih kontroversi. Untuk ini maksudnya ayat yang pertama turun, untuk menandai ayat yang pertama turun. Karena kalau tafsir surat Al-Anfal itu bukan berbicara tentang tafsir ini, bukan berbicara tentang ayat yang turun ini. Nanti kalian bisa baca tafsirnya. Oleh karena itu, ya terlepas dari sini, memang banyak kontroversi tentang kapan ayat yang pertama turun. Cuma kalau yang disepakati itu adalah yang turun sekaligus unzilal Quran jumlah wahidah, itu pada malam Lailatul Qadar. Baik, kita lanjutkan dari proses ketika Al-Quran ada di Lauh Mahfud dan seluruhnya sekaligus, artinya mulai dari An-Nas sampai Al-Fatihah
atau Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya sudah ada di Lauh Mahfuz, sudah jelas semuanya. Mulai dari An-Nas, mulai dari bagaimana ada surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tabb, bagaimana ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta, kemudian Rasulullah berpaling, kemudian turun ayat abasa wa tawalla. Nah itu sebetulnya semuanya itu, kalau menurut teori ini semuanya bahwa semuanya itu sudah disetting, diskenario oleh Allah. Mengapa ada Abu Lahab? Ya karena memang di Lauh Mahfuz sudah terjadi itu semua. Nah itu nanti akhirnya mengapa kekufurannya Abu Bakar, kekufurannya Abu Lahab, mengapa nanti terjadi perang Badar ya. Sudah di Al-Quran sudah dijelaskan Al-Anfal ayat 41. Itu sebetulnya Lauh Mahfuz itu sudah mengcover itu semua. Karena Al-Quran sebelumnya sudah ada di Lauh Mahfuz, sudah zaman azali. Nah sehingga dari konsep ini nanti akhirnya muncul perdebatan antara bahwasanya Al-Quran itu qadim atau hadis. Hadis ini juga dikatakan makhluk. Qadim itu artinya bahwasanya Al-Quran itu sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada sejak zaman azali. Kalau orang-orang yang liberal, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu hadis makhluk. Artinya wujudnya Al-Quran itu ya baru ada ketika betul-betul terjadi peristiwa-peristiwa, baru muncul. Ketika betul-betul terjadi peristiwa, misalnya Abu Lahab kafir, Abu Lahab membantah Nabi Muhammad, baru turun surat Al-Lahab. Tapi kalau menurut orang yang ahlus sunnah, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu qadim, artinya semuanya kalamullah. Itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, itu semuanya sudah ada di Lauh Mahfuz sudah sejak lama sekali. Ini yang jadi perdebatan kontroversi. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal itu pernah disiksa gara-gara mempertahankan bahwasanya Al-Quran itu qadim, artinya sudah ada sejak zaman azali. Jadi kalau melihat dari konsep ini, maka memang kekufurannya Abu Lahab itu memang sudah diskenario oleh Allah, sehingga muncullah nanti surat Al-Lahab. Begitu gambarannya kalau dalam kaidah, dalam akidahnya Ahlus Sunnah. Memang kontroversinya seperti itu. Memang pernah Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab, diajak berdebat tentang itu. Bagaimana mungkin kalau Al-Quran itu qadim, kata penguasa saat itu, penguasa Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Beliau raja, sang sultan atau khalifah itu mengatakan, bagaimana mungkin kalau Al-Quran itu qadim. Ini orang-orang Mu'tazilah yang berpikiran sangat liberal. Adanya surat Al-Lahab itu terjadi, muncul ketika adanya kekufuran Abu Lahab, barulah turun Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, sudah ada sejak dulu, berarti bagaimana nasibnya Abu Lahab kalau begitu? Jadi tidak masuk akal kalau kata orang Mu'tazilah. Nah, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, Allah itu kan alim, yang maha mengetahui. Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Mau Abu Bakar beriman, mau Abu Lahab yang kafir, itu Allah sudah tahu. Kaifa bi ilmihi, kata Ahmad bin Hambal. Nah, akhirnya dengan mempertahankan logikanya itu, dan memang kebenarannya seperti itu, akhirnya Ahmad bin Hambal disiksa. Ya, memang tidak sampai wafat, tetapi di penjara, disiksa, kemudian malah rajanya wafat. Setelah rajanya wafat, 3 hari setelah rajanya wafat, Imam Ahmad bin Hambal dibebaskan karena ideologinya sudah bukan ideologi Mu'tazilah lagi, kebetulan khalifahnya atau rajanya. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun sama, hidupnya ketika itu sama-sama dengan Imam Ahmad bin Hambal, sama-sama di Baghdad. Beliau ketika ditanya kaifa ra'yuka bil Quran, pendapatmu dengan Quran, wa qadim au hadis au makhluk, apakah Quran itu qadim, sudah ada sejak zaman dahulu, atau hadis, atau datangnya baru, artinya datangnya sesuai dengan pada masa konteks Nabi Muhammad menyampaikan wahyu. Apakah dia makhluk atau makhluk, artinya barusan tercipta. Lalu Imam Syafi'i selamat.
Karena Imam Syafi'i punya akal, logikanya cerdas. Beliau mengatakan dengan menunjukkan jemarinya bahwasanya Zabur, Taurat, Injil, Quran, kullu hadza makhluk, sambil menunjukkan jarinya bahwasanya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini, namun dia menunjukkan jarinya, semua ini, artinya jarinya itu makhluk, jarinya itu adalah sesuatu yang baru diciptakan. Oke, kalau begitu Anda sama dengan ideologi kami, kata khalifah yang zaman Abbasiyah Mu'tazilah itu. Akhirnya bebaslah Imam Syafi'i, akhirnya beliau merantau kembali ke Mesir, menyebarkan ilmunya sampai dimakamkan di Mesir. Ketika ditanya oleh pengikutnya, Imam Syafi'i, mengapa kok Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Saya tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Saya mengatakan, saya menunjuk jari saya bahwasanya jari saya ini yang makhluk, kata Imam Syafi'i. Nah, itu logikanya Imam Syafi'i. Jadi begitu. Lalu kaitannya dengan takdir bagaimana? Kalau takdir itu, saya tetap meyakini bahwasanya semua yang terjadi pada sahabat ketika itu semua semua menopang dengan terjadinya proses penurunan Al-Quran, ya. Kan kita semua tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan konteks atau peristiwa kejadian kafirnya Abu Lahab, ada terjadinya perang Badar, itu semua saya meyakini bahwa semua itu sudah skenario-nya Allah untuk mendukung proses penurunan Al-Quran secara bertahap, supaya untuk memudahkan pemahaman Rasulullah dan juga pemahaman sahabat-sahabat. Namun kaitannya dengan takdir manusia seperti apa? Nah, kalau itu kan kita masih sudah tahu bahwasanya selagi kita masih bisa berbuat baik, selagi kita masih berusaha, insya Allah akan sesuai dengan ikhtiar tidak menyalahi hasil. Begitu. Baik, sekian demikian. Alhamdulillah mil al-mizan wa muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh wa sa'atul kursi. Alhamdulillah mil al-mizan wa muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh wa sa'atul kursi. Alhamdulillah mil al-mizan wa muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh wa sa'atul kursi.